Situasi perang di Gaza adalah sebuah panggung tragedi modern, di mana cahaya dan kegelapan saling berhadapan dengan kekuatan mengerikan. Di satu sisi, kita melihat ketegangan yang tak ada akhirnya, ketakutan akan kehilangan yang menyelimuti warga sipil yang tak bersalah. Di sisi lain, kita melihat kekuatan militer beringas yang tak kenal aturan, dengan puing-puing dan kehancuran yang tersebar di seluruh tanah. Rumah-rumah hancur, sementara rasa aman dan kesejahteraan semakin jauh dari jangkauan. Orang-orang mencari tempat berlindung, sementara suara tembakan dan ledakan menggema di seluruh kota. Dalam konflik ini, tidak ada pemenang yang sejati, hanya korban yang terus bertambah. Keluarga terpisah, anak-anak terluka, dan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah puing-puing kehancuran. Kemanusiaan terhimpit oleh konflik yang tak ada habisnya. Menyusul serangan berbahaya Hamas pada bulan Oktober, pasukan Israel telah mendorong rakyat Gaza ke selatan. Dan hingga 300.000 pasukan cadangan telah dipanggil. Militer Israel sekarang telah menetapkan pandangannya pada jalur Gaza. Namun tanda-tanda yang menakutkan muncul di perbatasan utara dengan Lebanon. Hizbullah telah berjanji untuk mendukung Hamas dan telah mengancam akan membuka front kedua dan ketiga di bagian utara Israel. Bahkan saat ini, Israel dan Hizbullah telah bertukar misil dan beberapa pasukan di kedua belah pihak telah tewas. Warga sipil di sekitarnya bersiap untuk konflik yang lebih luas. Di selatan Lebanon, jalan-jalan menuju utara penuh sesak dengan kemacetan lalu lintas. Orang-orang melarikan diri, memberi jalan untuk konflik mengerikan yang mungkin saja menggoncang seluruh Timur Tengah. Hizbullah memiliki sekitar 130.000 roket dan peluru kendali, dan mereka bisa menggunakan kekuatan itu untuk mengatasi pertahanan udara Israel dan menghancurkan pangkalan serta infrastruktur penting Israel, termasuk fasilitas senjata nuklir yang diduga ada di bagian utara Israel. Serangan Israel di Gaza, Suriah, dan tepi barat sedang diberitakan secara luas dalam media. Israel sedang bersiap untuk memperlihatkan kekuatan dan menunjukkan giginya. Video ini menunjukkan jumlah bom MK-84 yang besar yang akan dipasang di pesawat tempur Israel dan kemungkinan akan dijatuhkan di Gaza. Masing-masing bom ini beratnya sekitar 900 kg dan mampu menciptakan kawah dengan lebar 15 meter dengan kedalaman 10 meter. Bom-bom ini dilengkapi dengan panduan jidam yang memungkinkan mereka diarahkan ke target yang bergerak dan dapat diluncurkan dari pesawat pengebom atau pesawat tempur. Bom-bom ini dapat menembus logam setebal hingga 38 cm dan beton hingga 3 meter. Jumlah bom dalam video tersebut cukup untuk meratakan kota Gaza. Militer Israel juga sedang meluncurkan invasi darat skala penuh ke bagian utara jalur Gaza. Disinilah segalanya bisa menjadi sangat salah. Hamas diperkirakan memiliki sekitar 40.000 prajurit yang telah terlatih sepenuhnya, dan karena mereka bertempur di wilayah sendiri, mereka memiliki keunggulan tersendiri. Jalur Gaza dipenuhi dengan terowongan bawah tanah, perangkap dan pos tersembunyi yang dilengkapi dengan peluru kendali anti-tank untuk menghancurkan tank dan kendaraan Israel yang masuk. Gaza juga dianggap sebagai salah satu daerah perkotaan yang paling padat di dunia. Jadi pertempuran rumah ke rumah di Gaza bisa menjadi sangat brutal. Perlu diketahui, Israel telah melawan Hamas 4 kali sebelumnya pada tahun 2006, 2008, 2012, dan bahkan sepanjang tahun 2021. Namun setiap konflik berakhir tanpa keputusan yang pasti. Hamas memang mengalami kerugian, tetapi mereka tetap memiliki kendali penuh atas Gaza. Namun Israel mengatakan bahwa kali ini akan berbeda. 300.000 pasukan cadangan telah dipanggil, dan mereka berjanji untuk menghancurkan Hamas sekali dan untuk selamanya. Bahkan ada kabar intelijen yang bocor bahwa Israel memang berniat memindahkan rakyat Gaza untuk mengungsi ke perbatasan Mesir secara paksa. Israel sekarang bersiap untuk mendeploy militer mereka dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun perkembangan ini memilukan, Hamas bukanlah pemain utama.
masih banyak pemain lain yang mengintai daerah ini guna mencari peluang baru. Sekitar 200 km ke utara ada Lebanon yang menjadi rumah bagi Hizbullah, yang didukung oleh Iran dalam pembiayaan, perencanaan, dan keahliannya. Hizbullah adalah salah satu pasukan non-negara yang paling mematikan di dunia, bahkan yang paling bersenjata. Sejak tahun 1990-an, mereka telah tumbuh dari sekelompok pemberontak gerilyawan yang kacau menjadi kekuatan pertempuran yang kuat dengan jumlah sekitar 100.000 prajurit. Pemimpin kelompok tersebut adalah Hasan Nasrallah. Setelah berjuang di Suriah, Irak, dan Yaman, Hizbullah telah berpengalaman dalam pertempuran. Pasukannya dilatih seperti tentara dan dilengkapi dengan persenjataan seperti tentara sebuah negara. Kelompok ini diyakini telah menerima dukungan keuangan dari Iran hingga sekitar 700 juta dolar setiap tahun. Jumlah yang sangat besar untuk kelompok non-negara. Hizbullah juga dilengkapi dengan berbagai jenis roket artileri non-pandu, serta peluru kendali balistik, misil anti-udara, anti-tank, dan anti-kapal. Bahkan kemampuannya untuk bertempur dalam jangka panjang melampaui Hamas berkali-kali lipat. Jika operasi darat Israel di Gaza menyebabkan kerusakan tak terlupakan pada Hamas, Hizbullah dan Iran mungkin akan turut campur dan menyelamatkan sekutu mereka di jalur Gaza. Karena Iran maupun Hizbullah tidak memiliki kekuatan udara atau darat yang mampu mencapai Gaza, intervensi akan datang terutama dalam bentuk drone, roket, dan peluru kendali. Secara ringkas, Hizbullah diperkirakan memiliki persenjataan sekitar 130.000 roket dan peluru kendali. Jumlah yang diperkirakan berdasarkan data pada tahun 2018 dan kemungkinan telah bertambah sejak itu. Terlepas dari itu, jumlah ini lebih banyak daripada beberapa negara anggota NATO. Pada tanggal 13 Oktober, Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir-Abdollahian, mengatakan bahwa ada kemungkinan besar akan muncul front kedua jika blokade Israel di Gaza terus berlanjut. Jika sarung tangan dilepaskan dan Hizbullah bergabung dalam pertempuran, ini akan mengubah konflik menjadi konflik multi-front bagi Israel. Hamas di selatan dan Hizbullah di utara. Dan bahkan Suriah akan terlibat dalam pertempuran karena Hizbullah terlibat dalam konflik sipil Suriah, yang berarti bahwa keterlibatan Hizbullah akan membuka dua front sekaligus. Satu dari selatan Lebanon, dan satu dari bagian dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah. Jelas ini akan menjadi titik yang tak dapat ditarik kembali. Sebagai skenario, di hari pertama, sekitar 130.000 roket akan terbang di atas Israel, mengakibatkan puluhan ribu korban. Israel kemudian tidak akan punya pilihan lain selain melepaskan seluruh kekuatan angkatan udara mereka. Selatan Lebanon akan hancur sebagai balasan. Jumlah korban akan terus bertambah. Korban warga sipil akan menjadi hal kecil pada titik ini. Israel kemudian harus masuk ke Beirut untuk menggulingkan pemerintahannya. Pada saat ini, Suriah bahkan Iran akan sepenuhnya ikut dalam pertempuran juga. Untungnya, situasi belum mencapai tahap ini, tetapi situasi ini sangat tegang. Israel sudah mengerahkan puluhan ribu tentara ke berbatasan dengan Lebanon. Mereka telah menyerang bandara di Damaskus dan Aleppo. Pada saat yang sama, Hizbullah telah meluncurkan roket ke Israel, mencoba untuk menyusup ke kota-kota Israel, dan meluncurkan serangan drone melintasi perbatasan. Ini merupakan peristiwa yang sangat menegangkan yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam beberapa tahun. Satu kesalahpahaman dari salah satu pihak, situasi bisa dengan cepat memburuk. Selain itu, Amerika Serikat telah mendeploy kelompok serangan kapal induk ke Laut Tengah, yakni USS Gerald R. Ford. Ini adalah kapal induk terbesar di dunia dan kapal perang terbesar yang pernah dibangun, dengan kemampuan untuk membawa 75 pesawat termasuk pesawat jet F-35. Baru-baru ini, Amerika juga telah meluncurkan kapal selam nuklir Ohio Class untuk bersiaga di Laut Tengah. Gugus Angkatan Lautnya terdiri dari 5 kapal penyerang berpeluru kendali, 4 kapal perusak, dan 1 kapal penjelajah. Secara keseluruhan, ini adalah kekuatan yang sangat besar dan kehadirannya di wilayah tersebut dimaksudkan untuk mencegah Hizbullah dan kelompok lain terlibat dalam pertempuran. Jika pesan ini belum cukup jelas, Amerika Serikat sekarang mengirimkan kelompok serangan kapal induk kedua ke Mediterania Timur yang dipimpin oleh USS Dwight D. Eisenhower. Dengan penggelaran ini, Amerika berharap dapat mencegah konflik melebar. Namun,
Iran tidak membesarkan Hamas selama bertahun-tahun hanya untuk membiarkannya sendiri menghadapi serangan balik Israel yang menghancurkan. Pada saat yang genting, Hizbullah kemungkinan akan menunggu invasi Israel ke Gaza dan kemudian meluncurkan serangan kejutan pada waktu yang mereka pilih sendiri. Seperti pada tahun 2006, ketika konflik meletus di jalur Gaza dan Israel meluncurkan operasi darat. Hizbullah meluncurkan serangannya sendiri 2 minggu setelah serangan Israel dengan cara yang mengejutkan. Hizbullah melancarkan serangan berkelompok yang canggih terhadap Israel dan juga menggunakan roket dan misilnya untuk menembak hampir 4.000 proyektil ke Israel selama sebulan. Saat ini, kemampuan militer Hizbullah diperkirakan telah tumbuh 10 kali lipat sejak pertempuran terakhir 17 tahun yang lalu. Selain itu, jika pada tahun 2006 presiden Hizbullah sebagian besar terdiri dari roket yang tidak akurat, kini grup ini telah mengumpulkan banyak persenjataan berpemandu presisi berkat bantuan dari Iran. Beberapa misil baru Hizbullah mampu mengenai sasaran yang cukup dekat, yaitu sekitar 10 meter dari sasaran yang ditentukan, dan sebagian besar senjata ini ditempatkan di tempat-tempat tersembunyi di antara perkebunan jeruk dan pisang yang tersebar di selatan Lebanon. Untuk menetralkan ancaman roket dan misil Hizbullah, Israel harus mengerahkan pasukan ke Lebanon dan menduduki wilayah tersebut. Tetapi itu akan sulit dilakukan, bahkan dengan supremasi udara yang diberikan oleh Amerika. Lebanon memiliki medan berbukit yang sempurna untuk peperangan dan perang atrisi. Lebih jauh, Hizbullah memiliki misil anti kapal berjangkauan jauh yang dapat mengincar kelompok serangan kapal induk Amerika di wilayah tersebut. Apakah serangan-serangan ini benar-benar akan berhasil? Itu adalah cerita lain. Yang jelas, akan menjadi sebuah kesalahan untuk mengukur Hizbullah berdasarkan situasi tahun 2006. Waktu telah berubah dan grup ini telah menjadi lebih kuat dari segi apapun. Hizbullah hari ini tidak hanya akan bergantung pada strategi defensif. Mereka bisa membalikkan situasi dan mengambil rencana pertempuran proaktif dengan memanfaatkan jangkauan, medan, pengalaman, dan jumlahnya yang besar. Hizbullah bisa meluncurkan serangan masif palsu menggunakan roket yang tidak akurat, dan kemudian melanjutkannya dengan menggunakan misil berpandu presisi untuk menyerang basis dan infrastruktur penting Israel, termasuk 3 fasilitas perakitan nuklir yang disebut berada di Israel Utara. Meledakkan fasilitas nuklir ini adalah tingkat kehancuran yang kita bicarakan. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa lebih mudah bagi Hizbullah untuk menyerang fasilitas nuklir Israel daripada bagi Israel dan Amerika untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Jadi, konflik dengan Hizbullah bisa dengan cepat menjadi pertempuran sengit di mana kita bisa melihat kerusakan yang besar. Tidak heran jika bagian dari strategi Iran adalah menggunakan Hizbullah untuk membuat Israel selalu dalam situasi tegang. Namun, jika Hizbullah dan Iran memiliki keunggulan seperti ini, mengapa mereka belum melancarkan serangan penuh? Salah satu alasan adalah bahwa Hizbullah juga menghadapi masalah di Lebanon. Sebagai sebuah negara, Lebanon hampir tidak dapat bertahan. Negara ini sedang mengalami krisis ekonomi. Mata uangnya telah merosot hampir 100% nilainya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, krisis ekonomi Lebanon tidak mempengaruhi keuangan Hizbullah. Para pejuangnya dibayar dalam dolar. Namun tetap saja, krisis ekonomi Lebanon mempengaruhi pengambilan keputusan Hizbullah. Karena secara hukum, mereka adalah bagian dari pemerintah Lebanon sejak tahun 2005. Konflik dengan Israel akan menghantam ekonomi Lebanon dan kemungkinan akan mempengaruhi posisi politik Hizbullah menjadi lebih buruk. Bahkan organisasi seperti Hizbullah membutuhkan dukungan publik untuk mempertahankan kursi parlemen mereka. Namun pada akhirnya, apakah Hizbullah terlibat atau tidak bergantung pada Iran sebagai pelindung mereka. Sejak menjabat presiden pada tahun 2021, Ibrahim Raisi telah mengambil sikap luar negeri yang semakin keras. Kabinetnya diisi dengan mantan jenderal, orang-orang yang hanya tahu palu sebagai alat dan melihat segala sesuatu sebagai paku. Sejak itu, Iran mengambil sikap bermusuhan terhadap Afghanistan, Turki, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, dan Israel. Namun, pergeseran politik Raisi ke arah kanan memiliki pembatasan tertentu. Mereka mengandalkan roket dan rudal Hizbullah yang sangat masif sebagai alat pengaruh selama bertahun-tahun ke depan. Saat ini,